Rif, udah aja kamu masuk RPL, nanti kamu bisa bikin game, katanya gitu. Nah kemudian saya kan langsung mikir, wah asik juga ya saya bisa bikin game gitu. Ini mana gamenya? Mereka setelah punya web itu udah gitu, web itu hanya sebatas katalog toko, tidak cuma sebatas punya toko bangunan, tapi juga banyak pengunjungnya. Udah beli mahal-mahal, udah tampilannya bagus websitenya, nggak ada yang lihat juga. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Kresna Galuh, CEO dan founder Codepolitan. Kali ini dalam podcast Codepolitan edisi kedua. Nah, setelah sebelumnya kita udah berbincang-bincang dengan Kang Sandika Gali, yaitu dari web programming Unpas. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih teman-teman. Kali ini kita kedatangan Kang Ahmad Syarif. Selamat siang ya, Kang Syarif. Di sini siang nih teman-teman. Selamat siang Kang Syarif. Thank you udah datang. Kang Syarif ini adalah CEO dan founder dari Cyberlabs, teman-teman. Cyberlabs itu adalah sebuah perusahaan teknologi yang punya servis dan produk di bidang pengembangan website, aplikasi mobile, dan juga digital marketing ya, Kang? Nanti mungkin untuk lebih detailnya, Kang Syarif akan langsung ngasih tahu nanti mungkin ke kita semuanya. Gimana Kang Syarif? Siap. Sehat? Alhamdulillah Kang Krisna. Terima kasih atas undangannya ini. Sama-sama, Kang. Aduh. Ini kali kedua atau ketiga? Kali kedua. Kedua. Sebelumnya di kantor Codepolitan yang lama ya. Betul. Kita ini baru pindah, Kang. Iya, alhamdulillah keren ya, tetap keren ya. Ya, alhamdulillah lah. Walaupun secara luas lebih kecil dibanding kantor yang sebelumnya. Thank you banget ya Kang Syarif atas kehadirannya di podcast Codepolitan. Jadi ini podcast kita ya belum lama sih Kang. Tadi seperti yang saya sampaikan di pembukaan, kita baru 2 kali lah ini. 2 kali. Baru 2 kali ya. Baru 2 kali, jadi benar-benar masih baru. Ya masih mungkin baru, nanti kalau ada kekurangan-kekurangan mohon dimaklumi ya Kang. Siap. Oke Kang Syarif, gimana sebelum saya mau tanya fokus ke apa yang saya mau tanyain, saya mau tanya dulu nih, gimana kemarin COVID Kang? Aman? Alhamdulillah COVID apanya nih yang aman bisnisnya. Nih? Kondisinya atau bisnisnya? Atau mungkin pernah kena COVID? Kalau COVID alhamdulillah alumni COVID. Juga. Saya alumni COVID. Juga. Alumni COVID yang pertama itu ya. Pertama itu sama yang ketiga, yang terakhir Omicron ya. Iya. Nah, saya kedua dan ketiga ya. Ketiga. Delta sempat kena berarti. Kena Delta. Pertama Delta justru. Pertama Delta itu lumayan sih waktu itu. Kemudian yang Omicron mah kayak cuma demam biasa aja waktu itu. Iya. Kayaknya hampir semua orang kayaknya pasti kena deh. Iya. Kalau bisnis ya alhamdulillah, COVID kena juga kayak gitu ya. Pasti kena lah ya. Namanya bisnis mau di bidang IT juga tetap kena juga sih. Maksudnya kena dampak, tapi alhamdulillah nggak signifikan Kang. Masih aman lah ya. Masih agak aman lah ya. Maksudnya gitu, cuman nggak se-eksponensial waktu sebelum COVID gitu. Nah teman-teman, kalau saya ketemu Kang Syarif, biasanya ada 3 kata yang biasanya langsung terlintas di pikiran saya. Yang pertama itu SMK, yang kedua digital marketing, dan yang ketiga program magang. Nanti mungkin Kang Syarif kita tanya nih satu-satu terkait itu. Nah kebetulan teman-teman, Kang Syarif ini nanti mungkin Kang bisa sambil ceritain, karena memang konsep dari podcast kita ya ngobrol-ngobrol dan kita pengen tahu nih pengalaman dari narasumber ya, dalam hal ini mungkin Kang Syarif. Kan kita biasanya ketika belajar dari seseorang tuh ada 2 Kang yang bisa kita dapetin. Yang pertama, kalau orang itu sukses, maka kita bisa tahu nih, mudah-mudahan kita bisa ikutan sukses, tahu jalan-jalan sukses dari orang-orang yang kita ajak bicara. Kan. Atau kalau misalnya kita belajar dari orang yang pernah gagal, minimalnya kita tahu supaya nggak gagal seperti apa. Nah, Kang Syarif ini termasuk salah satu yang sukses dari SMK. Nah, mungkin bisa diceritain Kang pengalaman Kang Syarif awal mula. Kan Kang Syarif, kalau nggak salah Kang Syarif lulusan SMK kan? Betul. Nah, ini mungkin saya lulusan SMK. Sekalian saya mau kasih ke teman-teman, kasih bukti ya buat teman-teman audiensnya Codepolitan kalau mau jadi orang sukses atau mau jadi programmer ya Kang. Kalau Codepolitan tuh biasanya programmer Kang. Kang Syarif kan punya perusahaan di bidang IT ya, dan ini adalah lulusan SMK. Jadi teman-teman yang lulusan SMK atau SMA juga mungkin bisa ya Kang.
nggak usah berkecil hati, ini contohnya. Mangga Kang, mungkin bisa diceritain gimana sih Siap, kok bisa ngebangun Cyber Labs? Mungkin bisa Iya. diceritain latar belakangnya, awalnya kayak gimana, kok bisa gitu kan. Iya, iya. Jadi gini, Kang. Jadi emang saya ini sebenarnya lulusan SMK, belum sempat kuliah gitu ya. Jadi memang saya dulu itu waktu SMP sih mungkin ya. Tepatnya waktu lulus SMP itu saya pengen cepet dapet cari uang. Intinya begitu kan, namanya orang begitu ya. Kan goalnya ke sana. Nah, kemudian singkat cerita, denger-dengar katanya kalau SMK itu kan bisa langsung bekerja ya. Jadi tidak sama sekali kepikiran bisa berbisnis. Jadi pokoknya lulus SMP, kemudian masuk SMA, kemudian pengennya cepat kerja atau cepat dapat uang. Nah, cuman banyak yang bilang, saudara-saudara, om, dan tante gitu ya, katanya eh udah aja masuk SMK aja biar bisa cepat dapat kerja. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita saya masuk SMK. Nah, kemudian yang pas SMK memang saya waktu itu ambil jurusannya bukan di bidang IT waktu itu. Iya, jadi awalnya itu banyak yang bilang katanya kalau kerja di bank atau di mana kan gajinya gede katanya gitu ya. Karena zaman dulu zaman saya itu kan IT itu kayak masih nggak terlalu kayak sekarang ya, ada istilah startup, unicorn dan lain-lain. Jadi pokoknya orang kerja di corporate besar atau di bank itu gajinya gede. Nah, singkat cerita, cita-cita tuh intinya saya pengen kerja sebagai pegawai bank waktu itu. Nah, cuman mungkin waktu itu, tapi di satu sisi saya senang main game, Kang. Senang banget dari kecil itu main game. Nah, kemudian kebetulan SMK saya ini, nah itu tuh ada jurusan namanya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, yang mencetak para programmer. Nah, di situ memang saya agak sedikit, dalam tanda kutip ya, agak sedikit ketipu. Ada yang bilang gini, Rif, udah aja kamu masuk RPL, nanti kamu bisa bikin game, katanya gitu kan. Iya, jadi gitu. Nah, kemudian saya kan langsung mikir, wah asik juga ya saya bisa bikin game gitu. Singkat cerita, yang tadinya saya mau ngambil jurusan administrasi perkantoran, saya pindah haluan. Saya akhirnya ngambil jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, alih-alih pengen bisa bikin game. Nah, ternyata kan memang kurikulumnya waktu itu bukan bikin game ya, kurikulumnya kayak bikin sistem informasi manajemen, kemudian bikin kasir, software kasir dan lain-lain. Saya bilang, ini mana gamenya? Boro-boro game ya, nggak ngulik animasi sama sekali dan lain-lain. Tapi kan kita udah kepalang masuk nih ceritanya nih ya. Singkat cerita ya udahlah, jalani aja gitu ya. Sampai lulus, kemudian saya bisa programming, saya bisa bikin web gitu ya. Nah, balik lagi, saya sering baca buku bahwa katanya kalau misalnya balik lagi ya, kan namanya masih kecil ya, pasti dengernya katanya kalau pengen punya uang banyak, balik lagi ke sana kan, itu jadi pengusaha katanya kan begitu kan, atau berentrepreneurship gitu. Nah, kemudian baru saya mikir, wah kayaknya saya harus buka usaha nih suatu hari nih. Nah, jadi setelah lulus saya kerja dulu di orang, karena kan nggak punya modal, Kang. Jadi nggak, kuliah itu bukan karena tidak mau kuliah atau drop out gitu ya, tapi memang waktu itu kondisi ekonomi sangat tidak memungkinkan saya untuk kuliah, karena secara ekonomi saya nggak ada uang sama sekali. Mau nggak mau saya harus kerja lulus. Nah, udah gitu. Nah, singkat cerita saya kerja dulu, kemudian saya baru bikinlah si Cyberlab ini tahun 2014, tapi di bidang IT. Karena nggak mungkin kan saya punya keterampilan nih bikin web. Saya pikir kalau saya bisnis kuliner, wah jauh banget, lintas kategori ya. Nah, akhirnya ya udah saya coba aja bikin usaha di bidang IT, karena zaman dulu belum ada mobile apps, belum begitu mengenal digital marketing. Jadi saya awal mula itu Cyberlab itu layanannya adalah jasa pembuatan website awalnya. Kayak software house gitu lah ya. Iya, kayak software house kayak gitu kan. Nah, Itu tahun 2014 tadi. 2014 saya coba bikin. Nah, cuman waktu itu memang kami fokusnya di UKM dulu, kemudian struggling. Sendiri, Kang? Waktu itu saya ngajakin kebetulan 2 teman saya yang kebetulan satu SMK juga. Tapi itu udah kerja ya, saya udah kerja, kemudian saya ajakin teman-teman dekat
gitu kan. Kita bikin yuk, udah kayaknya kita udah kelamaan kerja nih gitu kan. Kemudian ya udah saya coba ajakin yuk kita bikin kecil-kecilan. Lama-lama alhamdulillah dari satu klien, dua klien, kemudian lama-lama jadi ratusan klien. Nah dari sanalah pikir-pikir, wah kayaknya kita mesti apa namanya punya kantor sendiri, kemudian hire orang, karena waktu itu kan sifatnya itu bagi hasil aja ya. Bagi hasil, jadi belum kayak kalau istilahnya kan ada co-founder, jadi kita belum belum kayak ngegaji profesional gitu ya, mungkin di bawah UMR malah. Nah singkat cerita ya lama-lama wah kayaknya kita harus punya karyawan nih, karena klien kita makin lama makin banyak gitu kan. Ya kemudian ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah punya kantor, punya karyawan, bisa menggaji, kemudian layanannya juga makin banyak gitu, Kang Krisna. Jadi dan sampai sekarang titelnya SMK yang tadi Kang Krisna bilang itu masih ya. Jadi saya belum sempat kuliah sama sekali. Jujur malah tahun ini saya mau masuk kuliah. Alasannya apa? Alasannya karena kan saya udah gaul nih sama banyak orang-orang yang besar secara ini ya, maksudnya secara karir ya. Saya gaul sama teman-teman dosen, saya gaul sama teman-teman pengusaha, kemudian sama direktur kampus gitu ya, gaul kan. Nah, karena pergaulan itu banyak yang nawarin saya jadi dosen, Kang. Kang Sarip kan punya pengalaman. Punya jam terbang, udah jadi dosen aja di kampus saya misalnya gitu. Ya cuman kan balik lagi ya, namanya akademisi itu kan ada bagaimana syaratnya. ya ada syaratnya. Jadi motivasi saya sekarang kuliah karena harus menjadi dosen, karena memang saya suka pendidikan, saya suka ngajar, Kang. Basicnya suka ngajarin orang gitu ya, gitu kan. Jadi wah menarik juga ya kalau saya jadi dosen gitu kan ya, sharing pengalaman gitu kan, gitu. Jadi tapi baru mau masuk nih tahun ini 2022 ya, baru mau masuk malah. Iya. Berarti pas di awal tuh yang coding juga Akang juga kan ya? Kang Sarip juga coding? Waktu itu saya coding, tapi sebenarnya enggak full. Jadi waktu ada itu tim juga kan ya? Ya karena kan namanya kita kebetulan saya kan sebagai pengusahanya, sebagai ini, jadi saya merangkap marketing. Nah, namanya orang merangkap marketing, jadi kan ibaratnya terbatas waktu buat ngodingnya. Akhirnya saya ajakin yang teman saya, co-founder, itu sebagai CTO, Chief Technical Officer. Dia yang fokus ngoding, fokus diem di kantor. Kemudian saya kesana kemari cari klien gitu. Sampai sekarang dari 2014. Sekarang dari 2014, sekarang 2022 berarti hampir 8 tahun. Baru ulang tahun kemarin, bulan Juli. Iya. Keren. Gitu. Yang kedua Kang, tadi kan saya ada tiga kata kunci yang kalau misalnya saya ingat Kang Sarip, saya yang kebayang itu. Yang pertama tadi udah SMK, udah diceritain kan sama Kang Sarip bahwa Kang Sarip itu lulusan SMK, dan ini juga menjadi bukti bahwa teman-teman itu bisa kuliah setelahnya. setelah sukses langsung jadi dosen lagi. Syaratnya mau jadi dosen baru mau kuliah. Artinya nggak harus untuk menjadi programmer atau jadi pengusaha, itu nggak harus bertitel S1 dulu ya. Betul. Buat teman-teman SMK ini bukti banget sih, bukti nyata. Yang kedua Kang, tadi kan disinggung juga Kang Sarip digital marketing ya. Tadi belum dibahas ya, digital marketing. Nah, yang saya lihat tuh kalau kata kunci kedua kalau lihat Kang Sarip itu digital marketing. Nah, mungkin bisa disambungin Kang. Kenapa? Kan awalnya itu kan Kang Sarip itu fokusnya di web development ya. Waktu itu perusahaannya di pembuatan website kan. Kenapa sekarang punya produk yang namanya digital marketing konsultan? Nah, itu gimana sih pengalamannya kan? Kan Kang Sarip itu kan orang teknikal ya awalnya kan? Iya. Jadi gini Kang, jadi dulu SMK yang tadi saya ceritakan memang saya jurusannya RPL, rekayasa perangkat lunak, atau ngoding, tiap hari ngoding gitu kan. Tapi di satu sisi saya suka bisnis, suka jualan. Nah, pas lulus saya sempat kerja di bidang digital marketing waktu itu. Iya. Itu cukup lama waktu itu saya kerja gitu kan, bertahun-tahun. Waktu itu saya kerja di bidang digital marketing, dan disitulah saya mengenal
ilmu digital marketing Iya. atau bagaimana kita bisa menghasilkan uang lewat internet kan. Karena kan zaman dulu itu kalau pengen punya uang, internet itu kayak dipandang sebelah mata ya, mesti caranya gimana dan seperti apa. Nah, singkat cerita, pas saya kerja, saya jatuh cinta kedua. Nah, jatuh cinta kedua dengan dunia digital marketing. Dan memang kan itu nggak begitu beda jauh ya, Kang ya. Maksudnya tuh dunia digital marketing kan masih sama-sama di digital lah gitu. Dan saya basicnya juga web developer ya gitu. Kan zaman dulu zamannya SEO, search engine optimization ya gitu kan. Jadi ini makin keren nih. Di samping saya bisa bikin website, tapi gimana caranya websitenya juga bisa optimal secara SEO gitu kan. Karena zaman dulu tidak ada tuh yang namanya sosial media kan, jarang lah gitu. Nah, singkat cerita di situ saya jatuh cinta, saya pelajari, saya lumayan lama ya di tempat kerja itu hampir 7 tahun saya kerja dulu. 7 tahun lama banget. Kayak S2 lah kalau kita bilang aja. 7 tahun saya di bidang digital marketing, tiap hari saya bisnis online gitu ya. Kemudian saya belajar mengenai dunia digital marketing gitu ya, mulai dari SEO, kemudian mulai dari beriklan di internet dan lain-lain. Kemudian wah ini asik banget dan keren banget dan saya jatuh cinta kedua gitu ya. Kayak gitu. Nah, dari sanalah kemudian saya menyadari bahwa ketika kita punya perusahaan IT seperti web, itu saya lihat beberapa orang, misalnya kan saya bantu teman-teman UKM ya, usaha kecil menengah atau korporat besar. Mereka setelah punya web itu udah gitu, web itu hanya sebatas katalog atau tidak diapa-apakan. Jadi tidak tahu caranya bagaimana muncul di Google, ya kayak gitu-gitunya lah. Atau kan ibaratnya kan website itu kan sebenarnya toko digital kita ya. Kalau sepi ya nggak ada yang lihat. Iya, kalau sepi juga percuma ya. Nah, justru di pengalaman kerja saya ini, saya mendapatkan pengalaman gimana caranya si website itu tidak menjadi zombie website. Kan begitu ya. Atau banyak pengunjungnya, ibaratnya toko tidak cuma sebatas punya toko bangunan, tapi juga banyak pengunjungnya. Nah, di situ saya pelajari, saya riset, saya ulik, ya alhamdulillah ya sampai sekarang gitu kan. Akhirnya kebetulan ya banyak yang tahu pengalaman saya di bidang digital marketing, kemudian juga saya sering sharing mengenai ilmu digital marketing. Ya alhamdulillah, kemudian saya bantu teman-teman korporat dan UKM itu di bidang digital marketing kayak gitu. Tadi Kang Sarif sempat singgung tentang zombie website. Itu apa Kang, biar teman-teman tahu maksudnya? Jadi zombie website ini adalah kalau teman-teman misalnya nih ya, memang ini istilah saya sih sebenarnya. Jadi zombie website itu website yang kita punya nih, kayak ini loh, kayak manusia kan. Kalau gimana sih zombie? Zombie itu kan dia hidup tapi tidak tahu arahnya mau kemana gitu ya, cuman gerak sana sini gitu kan. Tapi dia nggak tahu gitu kan arahnya mau kemana, goalnya apa, tujuannya apa. Ya itulah seperti website yang menjadi zombie. Dia ada ketika ditanya, saya tanya nih, websitenya apa namanya? Oh, dengan bangga dia bilang, oh website saya misalnya www.abc.com misalnya kayak gitu. Terus ketika saya tanya lagi, pengunjungnya ada berapa misalnya? Nah itu mulai bingung dia. Dia mulai bingung. Pengunjung, emang harus ya kata dianya ada pengunjungnya. Ya harus, kalau namanya website kita kan tujuan punya website itu biar orang datang ya, biar punya pengunjung ya. Dia bingung, mulai bingung. Ditanya pengunjungnya berapa dia bingung. Apalagi ditanya strateginya seperti apa biar datengin banyak pengunjung kan gitu. Jadi saya kasih istilah zombie website itu adalah website yang hidup segan mati tak mau. Gitu. Jadi dianya itu ada tapi tidak mendatangkan benefit buat si pemilik websitenya gitu. Nah, ini juga permasalahan yang sering dihadapi para programmer ya kan. Programmer tuh bikin website bagus bisa. Nah, betul. Tapi supaya orang datang ke websitenya nggak tahu caranya. Nah, itu dia. Tampilannya bagus. Di sisi lain kadang-kadang ada digital marketing. Websitenya biasa. Trafficnya tinggi. Tapi pengunjungnya banyak banget ya. Nah, itu. Makanya Kang Sarif ini kayak di Cyber Lab ini kan
tahu technical dan tahu digital marketingnya Iya. kan? Berarti paket komplit tuh, Kang. Ya, lanjutkan tadi Siap. sampai akhirnya bikin Ya akhirnya Cyberlab Cyberlab juga. itu iya betul. Jadi yang tadinya sebatas hanya menyediakan layanan pembuatan website, kemudian lama-lama saya pikir wah ini nggak bisa dibiarkan kalau orang hanya cukup punya website. Akhirnya singkat cerita dengan kemampuan saya, dengan jam terbang saya, Kang Krisna, saya bikin juga layanan digital marketing. Jadi ibaratnya setelah orang itu saya bikinkan website, gimana caranya orang itu websitenya itu bisa pengunjungnya banyak juga. Iya. Soalnya ya kasihan juga ya orang udah tadi ya udah beli mahal-mahal, udah tampilannya bagus websitenya nggak ada yang lihat juga. Sayang gitu. Betul. Nah itulah apa namanya asal muasal kenapa ada layanan konsultasi digital marketing di Cyberlab. Kalau yang di Cyberlab itu kalau nggak salah punya Cyberlab Academy juga ya, Kang? Ada, kami Nah, bikin itu apa Cyberlab Academy. Jadi gini, balik lagi ya, asal muasalnya adalah saya sering diminta tidak hanya membantu membuatkan website, tapi juga minta diajarkan. Nah, diajarkan caranya bikin website, diajarkan caranya mengenai digital marketing, diajarkan ya kata kuncinya ya. Nah, diundang seminar sana sini, kemudian diundang pelatihan sana sini gitu ya. Nah, pikir-pikir kalau saya diundang sana sini, alangkah baiknya ini saya bikin entitas baru. Jadi bukan Cyberlab, jadi Cyberlabnya. Jadi Cyberlabnya ini kalau kita bilang itu benar-benar hanya berfokus pada pembuatan dan konsultasi digital marketing. Tapi kalau orang itu pengen paham mengenai dunia digital marketing, pengen paham mengenai caranya bikin website, nah saya bikinlah namanya kelas gitu untuk mengajarkan si digital marketing ini yang tadi. Jadi ilmu saya diterapin itu kan. Nah, saya bikinlah namanya Cyberlab Academy. Berarti Nah, misah ya? Iya, Pisah. terpisah. Jadi bentuknya memang mungkin kalau yang ini kategorinya industri, kalau ini kategorinya pendidikan, kalau di hukum. Nah, terus juga memang kan kami agak kesulitan, Cyberlab nih ya, Cyberlab agak kesulitan untuk nyari karyawan. Karena pernah pengalaman kami nyari karyawan, buka lowongan kerja di mana di internet gitu ya, di portal-portal karir gitu ya. yang ngirim lamaran itu banyak sekali gitu Kang Krisna, sampai setumpuk gini kan. Tapi tidak ada yang memenuhi kualifikasi Cyberlab gitu kan. Nah, dari sana saya mikir, aduh saya bingung nyari karyawan kok pada ya tadi ya tidak sesuai kualifikasi Cyberlab gitu. Ini caranya gimana? Nah, makanya saya cobalah bikin ya udah kita bikin Cyberlab Academy, kita ajarin mereka yang bagus, itu saya tarik menjadi salah satu karyawan di Cyberlab gitu. Nah, gimana caranya kalau pengen gabung di Cyberlab Academy, Kang? Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu juga tuh, sekalian aja dijelasin. Nah, kalau pengen gabung sebenarnya kita udah ada websitenya ya, di www.cyberlabacademy.co.id ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat informasi-informasi atau ketikin aja di Google lah biar gampang ya, Cyberlab Academy atau Cyberlab. Di situ kan ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan lain-lain kayak gitu. Atau mampir ke kantor juga boleh lah. Kantornya boleh ditulis atau mungkin nanti kita kasih aja keterangannya. Iya, boleh. Takutnya yang nonton ini nanti di luar Bandung terus bingung ini alamat di mana, muter-muter. Ketik aja di Google, Cyberlab itu ada kok. Atau di Google Maps juga udah didaftarin Google Business kok. Iya, biar gampang. Nah, itu yang kedua, Kang. Yang ketiga selanjutnya sekarang, kan. Yang pertama tadi tentang SMK, yang kedua tentang digital marketing, yang ketiga ini yang pengen banget saya tanya dan sebenarnya saya pengen banget belajar nih sama Kang Sarip terkait yang ini, yaitu program magang. Teman-teman, program magang di Cyberlab ini keren banget. Kalau nggak salah punya program magang khusus SMK atau bukan, Kang? Sebenarnya kami nggak harus SMK. Iya, nggak harus SMK. Tapi masalah jumlahnya, kemarin saya lihat jumlahnya satu kali magang itu sampai ada yang 200 orang ya. Iya. Itu gimana, Kang, ceritanya? Iya, jadi gini, 200 orang itu sebenarnya gini. Awalnya itu program magang itu memang kami batasi awalnya. Cuman namanya magang ya.
itu kurang lebih satu periode atau satu sekolah itu maksimal 3. Kenapa? Karena memang keterbatasan kantor ya, karena kan kantor kita tidak bisa menampung ratusan atau banyak orang gitu ya. Nah cuman kemarin kan kita sempat COVID ya. Iya, iya. Nah sempat COVID. Nah pas COVID ini itu ternyata banyak sekali sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang kesulitan untuk menyalurkan Untuk program ya magang. program PKL-nya itu, praktek kerja lapangan atau magangnya itu gitu ya. Mereka kesulitan. Kenapa? Karena si perusahaan-perusahaan itu sedang tidak mau menerima PKL karena mungkin ya tidak mau rame-rame karena Iya, kan iya. social distancing itu ya. Nah, singkat cerita, datanglah ke Cyberlab waktu itu, terima magang nggak? Saya bilang terima. Kalau Cyberlab kami tetap terima gitu kan. Terus saya tanya berapa gitu kan yang mau magang di Cyberlab. Terus dia bilang kalau misalnya lebih dari 3 boleh nggak? Nah saya mikir lagi, oh ternyata banyak sekali sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang memang mereka kesulitan, Kang. Saya bikinlah sebuah sistem magangnya itu hybrid. Hybrid itu adalah jadi online dan offline. Jadi tidak harus mereka datang ke kantor, tapi mereka magang secara digital atau secara online. Karena kan sekarang udah banyak fasilitasnya ya, Kang ya. Iya. Gitu. Nah, akhirnya berdampak kepada tiba-tiba yang magang itu tiba-tiba satu Banyak sekolah ada yang ngirim sampai 2 kelas, Kang. Oh ya? Iya, 2 kelas. Bayangin satu kelas itu kan rata-rata 30 ya. Iya, Satu kelas 30. Ini satu sekolah lah, ingat. Satu sekolah itu 30 orang. Gitu kan. Satu kelas maksudnya. Satu kelas itu 30 orang. Dia ngirim 2 kelas, Kang 60-an Krisna. ya? 2 kelas. Gila. Kita bilang wow gitu kan, 60 orang gitu kan kami terima, itu dari satu sekolah. Sekolah lain begitu pun ternyata ada juga sekolah lain yang tiba-tiba ngirim satu sekolah. Pokoknya total waktu pas COVID awal itu 200-an lebih, hampir 250 yang magang di Cyberlab atau yang PKL di Cyberlab. Cuman dengan satu syarat, karena memang kami ruangannya itu terbatas, ruangan kantornya, saya bilang ya kalau mau magang di Cyberlab ya memang kita kondisinya adalah hybrid. Jadi mereka itu hanya datang ke kantor Cyberlab itu hanya untuk mendapatkan pelatihan. Karena kami ngasih pelatihan juga. Dan itu pun sifatnya bergilir. Misalnya hari Senin 10 orang dulu atau 20 orang dulu. Hari Selasa 20 orang lagi. Hari Rabu 20 orang lagi gitu. Jadi nggak sekali langsung semuanya. gitu, nggak semuanya. Gitu. Nah, selebihnya mereka bisa mengerjakan di anywhere atau di mana saja, mau di sekolah, mau di kafe, terserah deh pokoknya, mau di rumah, itu terserah. Sampai sekarang pun tadi sebelum saya kesini, itu saya baru terima siswa magang PKL, dan yang kedua saya baru ada anak-anak di kantor ini baru yang namanya kan di proses magang, di akhir proses magang itu ada namanya pemberian sertifikat dan ada judgment day kita bilangnya. Jadi kalau orang meninggal itu kan ada masa perhitungan ya. Ya, jadi sampai di Cyberlab kami kasih nama Cyberlab Judgment Day untuk anak PKL. Jadi mereka nanti satu persatu harus presentasi di depan mentornya atau di depan senior programmer untuk menjelaskan apa yang sudah mereka dapatkan dan tugas apa yang sudah mereka kerjakan selama proses PKL gitu. Biasanya tugasnya apa aja tuh, Kang? Ketika mereka magang nih, kan itu nggak kebayang sih sama saya sampai 200 atau 200 lebih mereka magang, itu ngapain aja di situ? Kan otomatis kan kerjaan tuh udah banyak sekali. Kita maksudnya gini, ngurusin kerjaan kita di kantor aja kan udah full nih. Iya. Ditambah 200 orang baru magang di kantor, itu gimana rasanya, Kang? Nah itu dia pertanyaannya bagus. Jadi gimana caranya saya bikin sistem tidak mengganggu kami punya main job ya, atau job utama kami atau tugas utama kami. Kenapa? Karena kan 200 orang ini udah aja saya logikanya kayak bikin satu sekolah ya. Sedangkan namanya PKL kan sifatnya semi kontribusi atau bahkan kadang totally kontribusi ya, kayak gitu. Nah, cuman memang tadi jadi
tim senior programmer atau senior digital marketer itu hanya bertugas memantau. Jadi kami ada satu dedicated people namanya manajer PKL. Nah, jadi ada internship, ada manajernya satu orang dia yang bertugas itu hanya untuk kalau artis mah meren manajer artis ya, kalau emang manajer PKL. Jadi dia ada manajer, memang khusus ya? Ada khusus dia mulai dari tadi. Misalnya si A, si B, si C, si D atau 10 orang siswa ini datangnya hari Senin. Kemudian si ini datangnya hari Selasa. Kemudian si senior programmer bagaimanapun kan dia punya tugasnya sebagai programmer ya, ngerjain project di Cyberlab atau digital marketer ya. Dia kan punya main jobnya juga. Nah, nanti hari Rabu atau hari apa gitu ya sudah ditentukan sama manajer, mereka wajib sharingnya nggak usah lama-lama, 2 jam aja. Dari 8 jam mereka sharing 2 jam gitu ya untuk sharing ke teman-teman yang PKL itu. Sharingnya kayak di kelas gitu, kayak kelas gitu. Jadi mereka sharing mengenai, terus sama kami udah dibikin namanya kalender PKL. Jadi selama 3 bulan, misalnya ada anak A nih ya, namanya si Budi misalnya. Budi ini dia magang di Cyberlab, dia sudah mendapatkan kalender PKL, kemudian dia sudah mendapatkan kayak manual guide atau buku manual magang itu dapat apa aja benefitnya dan lain-lain. Dan terakhir si Budi ini kan biasanya magang itu 3 bulan sampai maksimal 6 bulan kalau sekarang. Nah, magang ini nanti mereka judgment day. Budi ini harus mempresentasikan, maksudnya ngapain aja. Yang bagus, ini yang bagus. Lagi-lagi ya. Yang bagus akan mendapatkan golden ticket dari Cyberlab. Kayak Indonesian Idol lah gitu ya. Dapat golden ticket atau rekomendasi yang bisa dipakai nanti pada saat pengen kerja di Cyberlab. Itu tidak harus melakukan tes karena kami sudah punya rekomendasi khusus, Kang. Nah, yang unik nih Kang Krisna, yang unik sekarang itu ternyata karena terkenalnya proses PKL di Cyberlab itu tidak hanya siswa, bahkan gurunya pun sekarang gurunya karena kan gurunya harus update ilmu kan, apalagi dunia IT kan cepat banget ya. Mau ilmu IT secara programming atau digital marketing itu kan cepat banget. Sedangkan guru-guru itu kan ibaratnya mereka sudah disibukkan sama yang namanya administratif sekolah. Nah, mereka itu harus, namanya kita bilang upskilling. Upskilling itu berarti dia harus meningkatkan kualitas dia sebagai guru. Masa muridnya pinter, gurunya ibaratnya nggak ngerti apa-apa. Nah, makanya gurunya juga magang sekarang. Ada beberapa guru magang PKL biasa kayak itu di Cyberlab. Berarti harus kalau misalnya ada jadwal pelatihan ikut juga? Iya, ikut juga PKL. Tapi memang kalau guru mungkin kapasitasnya PKL itu berbeda. Dia lebih intens. Lebih intens. Nah, itu kan 2 atau 3 kelas sih, Kang. Kalau di Cosmopolitan aja ya, Kang. Kadang-kadang kita ketika ada orang yang yang mau magang atau PKL itu kita kan lihat tuh sesuai nggak sama kerjaan yang bisa kita deliver ke dia. Betul. Nah, itu gimana di sana, Kang? Apakah misalnya misalnya SMA atau SMK kan pasti ada jurusan macam-macam nih, ada yang RPL lah, ada yang jaringan misalnya, atau mungkin ada yang marketing, ada yang desain. Betul. Itu disamain semua. Kalau untuk RPL kan kita ada 3 ya, sesuai bidangnya. Kalau kami di sini yang terima PKL, jujur itu satu jurusan programming atau RPL, kemudian yang kedua itu jurusan digital marketing, ketiga jurusan multimedia. Oh, sudah ada klasifikasinya ya? Ya, kalaupun ada jurusan lain, contoh misalnya saya dari perhotelan atau saya dari kuliner, ya mohon maaf tempatnya bukan di Cyberlab magangnya. Nah, itu sama kami tergantung. Jadi kami bikin kurikulum. Kenapa? Karena kalau nggak di SOP kan ya, nggak distandarkan itu pasti kan kitanya capek ya. Betul. Dan memang beberapa anak itu tidak siap untuk, namanya juga magang ya, itu kan masa pembelajaran buat mereka. Itu sama kami beberapa anak, misalnya contohnya RPL nih ya, itu memang tugasnya semua sama.
Semua sama, jadi tugasnya semua sama. Nah, makanya kami bikin makanya kita kasih pilot project. Nih, kamu kerjain tugasnya ini, dikasih ilmunya setiap 2 minggu sekali, kemudian terakhir judgment day. Di judgment day itulah nanti akan kelihatan mana anak yang benar-benar mengerjakan dia sendiri, atau mana anak yang sebatas dia copy paste coding, kan begitu ya, kelihatan. Nah, dari sanalah baru kita bisa melihat. Kenapa? Karena memang kan tadi ada manajer, ingat ya, kan ya, ada PKL manager. Nah, jadi tugasnya PKL manager ini atau manajer PKL ini, dia memata-matai ke saya. Nanti dia ngirim sinyal. Kang Sarip, ini ada yang bagus. Sikapnya bagus. Secara hard skill-nya bagus gitu misalnya. Nah, nanti sama saya coba diinterview secara psikologi gitu ya. Saya interview. Nah, baru nanti kalau misalnya oke, bisa jadi sama kami ditarik gitu. Oh, gitu. Ini kayak apa namanya, PKL tapi semi bootcamp ya. Iya, jadi kayak jadi saya bilang gini, kalian itu PKL di Cyberlab itu sebenarnya kalian berkompetisi. Berkompetisi untuk mendapatkan golden ticket. Jadi jangan main-main PKL di Cyberlab, karena ini bukan tempat buat santai-santai. Karena hidup ini memang kompetisi ya, kan. Kayak gitu. Jadi mereka belajar gitu kan. Tapi memang kan kalau bootcamp kan tiap hari dikasih ilmu ya. Kalau ini kan kayak nyari sendiri sebenarnya. Dia 2 minggu sekali, 2 minggu sekali kita kasih. Jadi dari 3 bulan ini, di 3 bulan itu 6 kali pertemuan untuk materi kayak gitu. Kayak gitu. Keren banget. Nggak kerasa nih udah 30 menitan lebih sih, kan kita ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum ditutup, saya pengen Kang Sarip bisa ngasih closing statement mungkin buat teman-teman nanti. Makanya Kang, mungkin ada closing statement yang bisa Kang Sarip sampaikan buat teman-teman programmer atau siapapun itulah ya, yang mau belajar, entah mau bikin website atau mau bikin perusahaan itu, Kang. Iya. Ya, closing statement saya ya, kalau ini aja sih, Kang. Intinya sih kalau misalnya teman-teman misalnya punya mimpi, event itu teman-teman cuman sebatas, mohon maaf ya saya bilang, despite of itu hanya, atau meskipun kita cuman lulusan SMK, meskipun kita cuman lulusan SMA, meskipun kita misalnya dari latar belakang orang kurang ekonominya kurang berada gitu ya, tapi balik lagi ya, yang menentukan teman-teman sukses itu bukan latar belakangnya teman-teman, tapi bagaimana kerasnya teman-teman bisa bertahan pada saat teman-teman menghadapi masalah. Jadi jangan pernah berpikir sama sekali gitu ya, bahwa saya mah kata kuncinya hanya lulusan SMK, hanya dari keluarga yang kurang berada dan lain-lain. Ya pokoknya fokus ya, insya Allah semesta juga atau Tuhan juga bakal mendengar doa kita, karena kalau kita sungguh-sungguh, gitu aja sih. Oke, thank you Kang Sarip atas waktunya. Siap. Semoga nanti kita bisa ada kerjasama nih, Kang, yang bisa kita lakuin. Harus. Itu program magangnya keren banget sih. Nanti saya kayaknya pengen belajar di luar ini. Kita kolaborasi. Siap. Sekali lagi thank you Kang Sarip atas waktunya. Saya juga makasih banyak undangannya Kang Krisna. Iya. Nah, buat teman-teman yang pengen kenal lebih lanjut sama Kang Sarip nih, nanti mungkin bisa follow sosial medianya Kang Sarip, dan juga website atau apapun, LinkedIn-nya mungkin, Kang? Iya, ada LinkedIn-nya, ada. Ya, digital marketer mah harus punya semuanya. Ya, bisa ke ini, Kang Krisna. Kalau misalnya buat Cyberlab, pengen tahu informasi lebih banyak mengenai layanannya, programnya, dan produknya, itu bisa ke website resminya. Itu di www.cyberlabs.co.id, Kang Krisna. Atau kalau misalnya buat saya pribadi, ke saya maksudnya ya, pengen kenalan lebih, pengen sharing, atau pengen dapat pengalaman lebih banyak, itu bisa. Saya juga punya website official juga di www.ahmadsyarif.com. Nah, itu teman-teman. Ya, www.ahmadsyarif.com. Thank you Kang Sarip atas waktunya, sekali lagi sukses selalu untuk Cyberlab dan Kang Sarip. Siap, sama-sama. Sukses juga buat Kang Krisna dan Kodepolitan. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya.